Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu mengucap syukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan. Maka bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan pikiran dalam mendengarkan dan merenungkan serta mengejawantahkan firman-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan permenungan yang akan kami dengarkan. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dalam seluruh tugas karya, pelayanan dan pewartaan yang kita lakukan untuk mengembangkan karya kerajaan Allah di gereja kita, di tempat kita masing-masing ketika kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus gereja, kerap kita berbenturan dengan istilah atau kata-kata yang sering kita dengarkan atau dalam lagu-lagu yang kita dengarkan, bahwa upahmu besar di surga. Kata ini meyakinkan kita, membuat kita untuk tetap terus-menerus melangkah, berjalan, melayani dengan tulus dan ikhlas tanpa menghitung-hitung waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang kita miliki. Kata-kata upahmu besar di surga itu sangat sedikit mempengaruhi tugas dan karya pewartaan juga, karena kerap kita juga membutuhkan hal-hal yang berbau materi untuk tugas karya dan pelayanan kita. Mungkin 1, 2, 3 tahun kita mampu mengeluarkan amunisi yang kita miliki, apapun yang kita punya, mengorbankan segala sesuatu yang kita punya. Tetapi ada di mana kita merasa bahwa kita cukup dengan apa yang kita sudah lakukan. Upahmu di surga menjadi slogan yang membuat kita kadang mengeluh dan akhirnya mundur pelan-pelan dari tugas karya dan pelayanan kita. Ada gesekan-gesekan dari sana sini yang mempengaruhi kita karena memang pada akhirnya kita menyerah. Injil hari ini menyajikan kepada kita kisah tentang permintaan para murid yang diwakilkan oleh Petrus mengenai upah apa yang akan mereka peroleh setelah mengikuti Dia. Dikatakan tadi, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Pertanyaan yang sangat manusiawi dan dijawab oleh Yesus melampaui ekspektasi mereka. Bisa jadi para murid atau Petrus sendiri mengharapkan mereka mendapat sesuatu yang bisa menambah pundi-pundi mereka berupa materi, uang,
jabatan, kesempatan untuk memimpin, atau apapun yang sifatnya manusiawi. Tetapi Yesus menegaskan bahwa mereka akan memperoleh upah, yakni menerima kembali 100 kali lipat, tapi disertai dengan berbagai penganiayaan pada zaman yang akan datang. Siapa yang bertahan akan memperoleh hidup kekal. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Keyakinan kita dalam seluruh tugas, karya, dan pelayanan kita dengan semangat upahmu besar di surga, dan kita akan memperoleh 100 kali lipat semua yang telah kita korbankan, kita tinggalkan itu, membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa bukan persoalan materi yang untuk memampukan kita mencapai hidup yang kekal dan pada saat Yesus akan datang. Diartikan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, maka kita akan memperoleh segalanya itu. Upaya yang dijanjikan Yesus hendaknya jangan dilihat secara harafiah dan lahiriah, sebab akan membutakan tujuan dan orientasi umat beriman dalam mengikuti Yesus. Sebaliknya, berkat dan rahmat serta sukacita dan kebahagiaan terkandung dalam hubungan-hubungan yang tercatat, dinikmati, dirasakan oleh kita, oleh pengikut Yesus karena pengorbanan Yesus sendiri. Setiap orang yang bersedia mengikuti Yesus harus siap juga menerima konsekuensi, yakni penganiayaan dan penderitaan yang dipandang sebagai bentuk ujian kesetiaan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Berbahagialah kamu karena kamu dianiaya. Menjadi pengikut Yesus harus berani menderita seperti Ia telah menderita untuk kita. Sehingga penutup perikop ini menegaskan kembali yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Maksudnya, orang-orang yang terjebak dan jatuh dalam godaan untuk menikmati jabatan, harta, dan kenikmatan tidak akan memperoleh keselamatan. Termasuk para murid atau orang-orang yang menuntut upah duniawi dalam tugas, karya, dan pelayanan kita. Maka menjadi murid Kristus bukan untuk mengejar pahala, menghitung berkat yang harus diterima, apalagi menuntut kesejahteraan ragawi semata, duniawi semata, melainkan mengikuti Kristus berarti berada bersama Kristus, menikmati setiap proses, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, karena disitulah iman dan kesetiaan kita diuji agar dapat memperoleh upah pada zaman yang akan datang 100 kali lipat untuk hidup berbahagia kekal ketika Yesus datang, ketika Yesus menjumpai kita pada hari di mana Dia datang untuk yang kedua kalinya. Penghakiman baik yang hidup maupun yang mati. Upah kita setelah melakukan tugas karya pelayanan itu, di mana kita tidak menuntut upah yang bersifat duniawi, tapi upah kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Maka kita mendapat upah hidup yang kekal. Karena kebaikan tentunya, pengorbanan, cinta, dan kasih sayang tentunya. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi pelita. Kita menjadi contoh teladan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kita menjadi pengikut Yesus yang mencintai, mengasihi sesama kita, yang menyelamatkan banyak orang. Dan tanpa menuntut, dan tanpa mengeluh, tanpa mempersalahkan siapapun. Tuhan Yesus sudah memberi contoh lewat pengorbanannya di salib. Karena setelah salib ada kebangkitan, ada kemenangan dan kebahagiaan, sukacita, penyelamatan. Ya Yesus yang baik, bimbinglah kami dalam menghayati dan melaksanakan sabda-Mu dan kehendak-Mu. Dengan demikian kami bukan hanya menjadi pendengar atau
pembaca firman-Mu, tetapi terutama menjadi pelaku firman-Mu yang konsisten. Bimbing, tuntun, dan sertai kami dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kami. Ajari kami untuk melihat, menghayati, dan merenungkan sabda-Mu hari ini, bahwa upah kami adalah 100 kali lipat dari semua segala sesuatu yang kami tinggalkan, dan mampukan kami untuk meninggalkan segalanya demi membangun kerajaan. Dan semoga kami kelak ketika Engkau datang pada zaman yang akan datang, di mana Engkau akan mengadili orang hidup dan mati, kami ada bersama-Mu, bersukacita bersama-Mu, memperoleh upah yang Engkau janjikan itu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.